selamat bertemu kembali dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, kita akan membahas materi komunikasi bisnis. Jadi semester ini saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah komunikasi bisnis untuk mahasiswa di semester 6. Ya, di pertemuan pertama podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang harus pahami berkaitan dengan komunikasi bisnis, komunikasi dan bisnis, sehingga materinya ini di pertemuan awal merupakan konsep dasar di komunikasi bisnis. Ya, kita akan memulai dulu pengertian komunikasi, kemudian komunikasi bisnis, lalu kemudian proses komunikasi, lalu pola konsumsi, pola komunikasinya bagaimana. Nah, itu hal-hal yang akan kita bahas. Namun karena kita memang dibatasi waktu untuk podcast, dan harapannya tentu saja mahasiswa akan lebih banyak mendapatkan ini di pertemuan perkuliahan. Ya, jadi podcast ini kita susun dengan poin-poin besar, hal-hal yang mendasar yang paling tidak bisa memberi jembatan pengetahuan buat mahasiswa kira-kira apa sih yang akan dibahas di dalam materi demi materi. Ya, sebagai pertemuan pertama di komunikasi bisnis, karena saya sampaikan ini adalah komunikasi dan bisnis, maka ada dua kata yang kemudian kita harus pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah komunikasi itu sendiri. Ya. Komunikasi, jadi kita seringkali melakukan komunikasi berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, maka dengan interaksi ini ya dimaknai bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses membagi ide, membagi gagasan, membagi informasi ya, antar individu melalui sebuah sistem, baik dengan simbol atau kode, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Jadi sebagai sebuah komunikasi, ternyata interaksi itu ada proses pembagian ide atau pembagian gagasan atau pembagian informasi. Ini menjadi dasar hal yang utama, yang penting, sehingga nantinya bahwa komunikasi yang dilakukan itu tidak sekedar obrol ngalor ngidul begitu, atau omong kosong begitu ya, omon-omon atau omong kosong, tetapi di dalam komunikasi, apalagi ini adalah komunikasi bisnis, ada proses transfer ide atau gagasan atau informasi, baik antar individu, baik antar pimpinan dengan sama pimpinan dengan bawahan ya, maupun secara keseluruhan dalam organisasi, termasuk nanti akan kita bahas juga komunikasi lintas budaya. Berarti komunikasi yang itu misalnya kita sebagai pebisnis bergerak menjual barang, mendistribusikan barang dengan wilayah yang berbeda baik wilayah dalam satu negara maupun di dalam beda negara. Ya, intinya ini bahwa komunikasi ya itu menjadi proses pembagi ide, gagasan atau informasi. Ini yang menjadi hal yang harus utama, harus dipahami dan dicermati. Artinya memang saat kita melakukan komunikasi, apalagi komunikasi bisnis, maka tiga hal ini terutama, ide, gagasan, informasi, yang ditransfer ya dari individu sebagai pihak perusahaan atau pebisnis, itu harus nyampe ke pihak lain sebagai pihak yang menerima komunikasi. Dan saja itu akan menggunakan simbol atau kode atau sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Jadi kita berkomunikasi ternyata ada perilaku yang harus etis, harus baik, sehingga komunikasi itu
menjadi lebih lancar, ataupun dengan simbol atau kode kalau itu memang komunikasi ini kita lakukan melalui iklan, ya. Nah, kalau itu berkaitan komunikasi tadi, maka komunikasi bisnis ini merupakan komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Artinya komunikasi secara langsung dari pebisnis dengan bisnis yang lain, dari wakil perusahaan dengan konsumen, atau non-verbal, artinya mungkin dengan visual, dengan gambar, contoh iklan gitu, ya. Iklan atau iklan yang dikomunikasikan lewat media-media tertentu, ya, itu termasuk komunikasi non-verbal. Dan mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan bisnis pelaku komunikasi. Itu saja harapannya dengan adanya komunikasi verbal maupun non-verbal yang dilakukan tadi dengan sinyal, kode, kemudian beberapa hal tadi, ini mencapai sasaran apa yang diinginkan, ya, nyampe informasinya ke pihak yang akan dituju dan direspon balik dengan tindakan-tindakan. Kalau dalam bisnis berarti mereka kemudian bisa menjadi mitra, atau kemudian dia menjadi pembeli, ya, pembeli produk kita. Ya. Karena itulah kemudian maka tujuan dari komunikasi bisnis, ya, ini berarti memberikan informasi kepada customer, klien, kolega, bawahan, ini di dalam suatu perusahaan dan penyedia. Jadi baik pihak luar maupun pihak dalam. Komunikasi ini ternyata nanti kita akan bicara mengenai komunikasi organisasi, karena ternyata tidak hanya keluar tapi juga ke dalam internal perusahaan. Sehingga yang kedua menjadi muncul memberikan pengaruh pada orang lain, baik pihak eksternal maupun pihak internal. Mampu memberi stimulus pada minat baik pihak eksternal maupun internal, dan mampu memberikan pesan kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan ataupun tugas. Ini keseluruhan. Kalau kemudian iklan itu iklan yang sifatnya iklan kepentingan publik, ya, kepentingan publik, atau yang bersifat kegiatan-kegiatan masyarakat bersifat sosial. Fungsi komunikasi sendiri dengan adanya tujuan itu, maka ada beberapa fungsi, ada informatif, ada motivasi, ada fungsi kontrol, ada fungsi emotif, dan fungsi koordinasi. Nah, nanti rinciannya akan kita lihat di dalam pertemuan perkuliahan. Bentuknya bisa bentuk verbal maupun non-verbal. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa agar upaya berkomunikasi itu baik, lancar, dan mencapai sasaran serta mendapatkan hasil yang maksimal, ya, antara pihak komunikator dengan pihak yang dituju. Kalau bisnis, ya, bisa mitra, bisa konsumen. Maka ada beberapa proses yang perlu dipahami, yaitu proses komunikasi model Aristoteles, kemudian David Berlo, dan model Scrum. Ya, nanti kita lihat di dalam pertemuan perkuliahan bagaimana bentuk proses komunikasi yang maksimal menurut Aristoteles, kemudian David Berlo, dan Scrum. Ya, itu yang kemudian menjadi pembicaraan di pertemuan awal. Ya, lebih dalam akan kita bahas di dalam perkuliahan. Sekian kita hari podcast di awal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.